Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Ricky BG ya guys ya. Dan di sini aku ingin membahas sebuah anime yang lagi aku ikuti gitu ya guys ya. Dan setelah ini gitu kan. Jadi aku bakal pengen nonton Tokyo Revenger karena hype banget kayaknya ya guys ya. Kayaknya pasti aku ikutin gitu ya guys ya. Dan pada kesempatan kali ini aku bakalan yang namanya membahas atau mereview anime Higehiro episode 9 yang ini seru banget. Aku kira bakalan flashback yang sangat membosankan gitu ya awalnya ya. Ternyata tidak coy ya. Animenya episode kali ini ternyata seru flashbacknya ya. Di sini ada unsur flashback ya by the way ya guys ya. Jadi di sini mengisahkan tentang cerita awal bagaimana Sayu bisa pergi dari rumahnya gitu loh cuy ya. Jadi di akhir episode kemarin, di episode 8 itu kita bersambung di bagian scene kakaknya Sayu ini menjemput Sayu ya di kos-kosannya si Mas Yoshida ini ya. Oke. Waduh. Bakalan recok ini ya. Tapi ya guys ya, di luar dugaan ternyata kakaknya Sayu ini ternyata baik orangnya cuy. Ternyata dia sangat peduli dengan adiknya sehingga jadi dia sekarang nyariin si Sayu gitu loh cuy. Yang selama ini kakaknya Sayu ini dihindari gitu ya guys ya. Kayak Sayu ini mengevoid kakaknya ya guys ya. Pas dia di tempat kerja gitu ketemu kakaknya dan dia itu kayak langsung nyari-nyari tempat persembunyian gitu loh cuy. Dan ternyata di episode kali ini kita mengetahui kalau kakaknya Sayu ini sangatlah peduli dengan Sayu ya guys ya. Tapi di sini ternyata kakaknya Sayu ini baik banget. Jadi dia kasih waktu seminggu untuk si Sayu untuk merenungkan apa jawabannya yang bisa dia kasih ke kakaknya. Jadi kayak dikasih kelonggaran waktu gitu loh si Sayu untuk bisa menjawab tawaran kakaknya untuk pulang atau tidak gitu loh cuy. Nah di sini si Sayu manggil temennya yang di tempat kerja itu, yang rambutnya kuning itu, aku lupa namanya cuy. Nah ini guys orangnya. Jadi disinilah Sayu mulai bercerita kepada mereka tentang masa lalu Sayu gitu ya guys ya. Jadi si Sayu ini dia tuh cantik gitu loh cuy, dan dia ansos gitu ya, antisosial ya guys ya. Dan ini dia menemukan teman pertamanya dalam sekolahnya dia ini cuy. Kedua orang yang ansos lah bisa dibilang ya guys ya. Jadi saling dipertemukan lah kedua makhluk ansos ini ya guys ya. Jadi temannya Sayu ini namanya Yuko gitu ya. Jadi si Yuko ini sangat terkesan sama Sayu gitu loh. Dia cantik gitu ya, senyumnya manis si Sayu ini, dan si Yuko ini pengen menjadi temennya si Sayu gitu loh guys. Dan mulailah mereka berteman gitu loh guys ya. Tapi sedihnya di sini si Yuko ini nerima sebuah perundungan cuy. Perundungan guys. Ya alias bully-bully gitu loh cuy. Jadi kenapa si Yuko ini dirundung? Karena dulu Sayu pernah nolak cowok pemain basket di sekolah ini, dan ada perempuan lain yang suka sama si cowok tersebut dan dia pengen ngebully si Sayu, tapi Sayu ini terlihat cantik dan perfect lah di sekolahnya gitu lah guys. Tapi dia nggak mau, jadi nggak pantas lah dijadiin bahan bully gitu loh cuy. Jadi dia mengincar temannya Sayu yang which is itu adalah Yuko. Tapi di sini Sayu marah guys. Marah karena dia nggak terima kalau Yuko itu dirundung gitu loh sama perempuan-perempuan lain gitu loh ya. Karena si Sayu ini sangat peduli sama si Yuko. Dia adalah satunya teman yang dia punya di sekolah ini loh guys. Waduh. Aku ngelihat pertemanannya mereka ini kayak gimana ya guys ya. So sweet, tapi kasihan di bagian si Yuko guys. Yuko yang dibully terus cuy. Nah 3 cewek ini yang ngebully si Yuko guys. Oh my god. Jadi dia nggak berani gitu loh ngebully si cantik kita ini, si Sayu ini ya. Oke, jadi si Sayu ini nggak berani lah pokoknya digangguin sama mereka ini. Jadinya dia ngegangguin temennya Sayu, yaitu si Yuko. Kalian tahu si Yuko diapain? Disiram cuy. Dan di sini si Sayu kaget lah. Oh my god, kasihan banget gitu kan. Kayak gimana ya guys, kasihan gitu loh, polos gitu kan. Ya ampun guys, kasihan ngeliatnya guys. Di sini si Sayu pengen ngebales gitu kan, tapi jangan, katanya Yuko jangan. Dan pada akhirnya apa guys, ending dari pertemanan mereka ini apa guys? Ending dari pertemanan mereka ini berujung Yuko yang pengen Sayu tetap tersenyum, karena
saat dia berteman dengan Yuko, si Sayu jarang tersenyum karena dia memikirkan harus bagaimana cara melindungi Yuko dari bully-bulian cewek-cewek kampret tadi ya, yang bertiga itu ya. Dan akhirnya si Yuko bunuh diri. Dan di sini Sayu difitnah lagi ya. Difitnah ngebunuh, anjir. Ngebunuh si Yuko, padahal si Yukonya mah bunuh diri, guys. Hari-hari dah ya. Jadi banyak wartawan yang nanya-nanyain nih soal kasus yang ini ya, guys. Kasus bunuh dirinya si Yuko nih, coy. Dan gilanya lagi gitu kan. Gilanya lagi itu ibunya si Sayu ini pakai acara curiga lagi loh sama si Sayu nih. Sayu nih dibilang bawa masalah segala macam gitu kan. Nah, jadi di sini ibunya Sayu benar-benar curiga gitu loh sama si Sayu. Apa mungkin kamu benar-benar membunuhnya? Oh my god, segitunya banget nggak percaya sama anaknya gitu loh. Jadi di sini puncak kekesalan dari Sayu, guys. Disinilah puncak kekesalannya Sayu sehingga membuat dia pergi dari rumah ini, cuy. Nah, ini emaknya nih, emak kampretnya si Sayu nih ya. Pokoknya di sini Sayu ngamuk ya. Ngamuk karena dicurigai membunuh temannya sendiri. Dan jadi di sini Sayu memutuskan untuk yang namanya pergi dari rumah. Inilah alasan si Sayu kenapa dia ingin pergi dari rumah yang dia selama ini merasa tersiksa gitu loh. Yang aku keselin di sini gitu ya, guys. Memang si kakaknya, si Sayu ini katanya memberikan dia bekal 300.000 yen. Tapi kenapa engkau membiarkan adik perempuan ini, kan adik perempuannya dia nih kan, adik perempuannya itu berkeliaran gitu, dikasih keluar rumah gitu. Ini yang aku berpikir gitu loh sama kakaknya gitu ya. Kalau misalnya dia peduli sama kakak, sama adiknya gitu kan, si Sayu ini, kenapa dikasih gitu loh? Adiknya ini loh masih sekolah, belum bisa cari kerja, belum berpengalaman sekalipun. Kalau misalnya merantau gitu, secara kalian bisa lihat sendiri dari rumahnya gitu. Rumahnya tuh mewah gitu kan. Secara dia anak kayak gimana ya, kayak anak yang nggak tahu arah gitu loh, arah tujuan gitu loh. Kenapa dikasih gitu loh? Itu jadi pertanyaan aku ya. Oh my god, katanya untuk beristirahat sejenak katanya, cuy, dari siksaan di rumah. Kenapa nggak kamu temenin dia keluar rumah gitu loh? Ngapain kamu biarin berkeliaran gitu loh, guys? Dan yang aku juga hebatnya di sini gitu ya. Ini kenapa bisa tangannya panjang sekali ya, logik sekali ya, tangan kirinya panjang sekali, coy. Padahal nyetirnya kan di kanan tadi ya. Kalian bisa lihat sendiri di kanan nyetirnya, bro ya. Oh my god, panjang sekali tangannya ya, 2 meter, guys. Dan dimulailah si Sayu ini ya mulai coba-coba lah ya, dia kayak nginep di rumah cowok gitu ya. Terima tawaran nginep dari cowok. Aduh, ini kenapa ada lendir-lendir gitu kan. Oh my god gitu kan. Oh my lord. Nah, jadi di sini bakal yang dikasih kakaknya habis, baterai HP-nya lowbat gitu kan. Jadi dibuang sama si Sayu dan mencoba peruntungan menjadi lonet. Bukan mencoba peruntungan sih, dia lebih ke pasrah sih arahnya si Sayu ini ya. Nah, ini contohnya, ada cowok dia temuin di jalan gitu kan. Dia bilang ke cowoknya tuh, aku tidak punya arah tujuan kemana gitu kan. Dia tidak bisa menginap di mana gitu. Pokoknya kebingungan lah, tanpa arah lah, tanpa arah tujuan lah. Jadi ya ditawarin lah sama si cowok, kamu boleh kok nginap di rumahku, bla bla bla. Dan beberapa hari berselang, cowok ya make si Sayu, ya you know make apa gitu kan. Nah, itu dia. That's it. Itu dia cerita awal mengapa Sayu menjadi lonet ya. Jadi dia bilang aja gitu, boleh gitu kan. Apakah kamu mau ngewe sama aku? Iya boleh. Ya udah gitu aja si Sayu mah. Jadi gitu guys ya, review anime Higehiro episode 9 yang sangat seru. Yang episode sebelumnya aku nggak review karena ya mungkin aku nggak dapat jadwal recordnya mungkin ya guys ya, karena record yang lain mungkin. Dan aku usahain sekarang aku usahain berikutnya aku bakalan record untuk setiap review episode anime yang aku tonton dan ikutin gitu kan. Dan ini makin seru sih ya animenya Higehiro ini. Oke, jadi videonya sampai di sini aja ya guys ya. Jadi aku cuma mereview episode 9 dari Higehiro ini. Dan aku menonton animenya ini hanya di Muse Indonesia gitu ya. Jadi support Muse Indonesia sebagai pelopor upload anime ya guys ya di Indonesia, biar semakin semangat tuh
channelnya Muse Indonesia coy ya. Oke, jadi jangan lupa kasih like, comment, subscribe di channel ini juga ya guys ya. Sampai berjumpa di next video aku dan always kreatif dan bye bye.